Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas dan belajar tentang teori belajar kognitif pada soal retaker UPPPG PGSD sesuai kisi-kisi tahun 2022. Bagi Bapak Ibu Guru yang ingin mendownload kisi-kisinya silahkan dicek di link deskripsi. Kemudian bagi Bapak Ibu Guru yang menginginkan mendapat kumpulan soal, silahkan Bapak Ibu Guru bisa cek di link deskripsi juga. Oke, di video kali ini atau semua video pada YouTube saya ini, kita akan belajar dengan cara pertama kali adalah kita bedah dulu kisi-kisinya, baru kita bahas soal-soalnya. Baik, sekarang kita bedah kisi-kisi 23.3 yang berbunyi tentang disajikan narasi proses belajar mengajar dengan kegiatan pembelajaran yang terkait dengan teori belajar, peserta dapat menganalisis teori belajar apa yang sesuai. Baik, di sini di submaterinya ada teori belajar behavioristik, ada konstruktivistik, sosial, dan teori belajar kognitif. Di video kali ini kita akan bahas tentang belajar kognitif. Pengertian belajar menurut teori belajar kognitif adalah perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Asumsi teori ini adalah bahwa setiap orang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang telah tertata dalam bentuk struktur kognitif yang dimilikinya. Jadi, di teori ini, seseorang itu telah memiliki konsep mengenai atau pengetahuan mengenai apa yang akan dipelajari. Artinya, sebelum dia belajar, dia sudah memiliki pemahaman terhadap apa yang akan dipelajari. Proses belajar akan berjalan dengan baik jika materi pelajaran atau informasi baru beradaptasi dengan struktur kognitif yang telah dimiliki seseorang. Menurut teori kognitif, ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. Proses ini tidak terpatah-patah, terpisah-pisah, tapi melalui proses yang mengalir, bersambung-sambung, dan menyeluruh. Selama kegiatan pembelajaran berlangsung, keterlibatan peserta didik secara aktif amat dipentingkan. Untuk menarik minat dan meningkatkan retensi belajar perlu mengkaitkan pengetahuan baru dengan struktur kognitif yang telah dimiliki peserta didik. Artinya, peserta didik itu telah memiliki pengetahuan sebelumnya, baru kemudian disambungkan dengan pengetahuan baru yang didapatkan. Misalkan kita nih, sebelumnya kita sudah memahami tentang belajar kognitif, tapi hanya sedikit, tetapi kita pelajari lagi. Nah, ada pengetahuan baru. Nah, kita sambung lagi dengan pengetahuan baru tersebut. Materi pelajaran disusun dengan menggunakan pola atau logika tertentu dari sederhana ke kompleks. Perbedaan individual pada diri peserta didik perlu diperhatikan karena faktor ini sangat mempengaruhi keberhasilan belajar peserta didik. Baik, sekarang kita akan langsung saja bahas di soal yang pertama. Pendapat yang menyatakan bahwa pengetahuan atau pengalaman yang baru dapat terkait dengan pengetahuan lama yang sudah ada di dalam struktur kognitif seseorang adalah teori belajar, titik, titik. Apakah A. Behaviorisme, B. Konstruktivisme, C. Kognitivisme, D. Sibernatik? Jawaban yang benar adalah yang jelas ya, bahwa yang benar adalah yang C. Karena kalau kita lihat dari soalnya, kata kuncinya di sini, pengetahuan atau pengalaman yang baru terkait dengan pengetahuan lama. Jadi, pengalaman baru terkait dengan pengetahuan lama. Itulah kata kunci dari belajar teori kognitivisme atau kognitif. Baik, bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan kumpulan soal yang telah kami buat dalam bentuk e-book, silakan Bapak Ibu Guru hubungi nomor yang ada di layar dengan harga yang sudah tertera di layar juga. Untuk kisi-kisi pembahasan dan soal sebanyak 300 lebih ada pada kumpulan soal yang telah kami buat dalam bentuk e-book ini. Baik, kita akan bahas ke soal berikutnya. Bu Hasti adalah guru kelas 6 SD suka bahagia. Ia membelajarkan materi fungsi uang. Bu Hasti menempuh langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengajukan pertanyaan tentang fungsi uang.
Yang kedua, menugaskan siswa membaca berbagai sumber belajar tentang fungsi uang dan mencatatnya. Yang ketiga, meminta beberapa siswa untuk mempresentasikan hasil kerjanya, kemudian guru memberikan penguatan. Yang terakhir adalah melaksanakan tes akhir. Teori belajar yang paling menonjol diterapkan Bu Hasti tersebut adalah apakah A. Kognitivisme, B. Behaviorisme, C. Konstruktivisme, D. Humanisme. Jawabannya adalah yang A. Kognitivisme. Oke, letak kognitivismenya di mana? Ada di 1 dan 2. Di sini sudah terlihat jelas. Yang pertama, Ibu Hasti ya. Ibu Hasti itu mengajukan pertanyaan tentang fungsi. Artinya, dia menggali pengetahuan lamanya. Pengetahuan lama. Kemudian pengetahuan lama itu setelah digali pengetahuan lama, berikutnya Bu Hasti disuruhlah siswanya untuk membaca dari berbagai sumber tentang fungsi uang. Nah, ini adalah pengetahuan baru. Nah, jadi pengetahuan baru ini akan dikaitkan nanti pada saat mempresentasikan ini. Jadi bahwa di sini terlihat teori belajar yang ditonjolkan oleh Bu Hasti adalah teori belajar kognitivisme. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Pak Sarip mengajar di kelas 5 pada pembelajaran IPA, KD benda, isolator, dan konduktor. Ia mengarahkan siswanya untuk menyebutkan benda isolator yang telah diketahui oleh siswanya. Setelah itu, Pak Sarip dapat mengaitkan dengan pengetahuan pembelajaran pada kelasnya. Kegiatan pembelajaran Pak Sarip menerapkan teori belajar. Apakah A. Behaviorisme, B. Konstruktivisme, C. Kognitivisme, D. Cybernetik? Jawaban yang benar jelas bahwa yang C. Kognitivisme. Oke, kognitivismenya terlihat dari mana? Ya, dari mengarahkan. Di sini ya, dari mengarahkan. Jadi Pak Sarip itu mengarahkan siswanya untuk menyebutkan benda isolator yang telah diketahui. Nah, intinya di sini. Benda isolator yang telah diketahui. Jadi ini adalah pengetahuan lama. Oke, pengetahuan lama. Kemudian Pak Sarip mengaitkan pengetahuan lama itu dengan pengetahuan yang akan diajarkan pada kelasnya. Jadi, yang akan diajarkan pada kelasnya merupakan pengetahuan baru. Jadi, pengetahuan baru dapat terkait dengan pengetahuan lama. Oke, soal berikutnya kita bahas lagi. Cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir linier, konvergen, tidak kreatif, dan tidak produktif adalah kelemahan dari apakah A. Teori humanistis, B. Teori kognitif, C. Teori konstruktivistik, D. Teori behavioristik. Jawaban yang benar adalah jawaban B, yaitu teori kognitif. Kenapa bisa dikatakan atau bahwa teori kognitif itu lemah pada produktif siswa, kemudian kreatif siswa? Karena di dalam teori kognitif ini yang pertama dibahas dulu pengetahuan lama. Setelah pengetahuan lama dikaitkan saja dengan pengetahuan yang akan diajarkan oleh guru. Jadi di sini siswa itu tidak memiliki kegiatan untuk meraih pengetahuan baru atau pengetahuan lama tidak diulang lagi. Baik Bapak Ibu guru, kami ingatkan kembali karena kita untuk meraih sertifikat PPG, Bapak Ibu guru perlu berjuang. Oleh sebab itu kami sudah siapkan e-booknya yang bisa Bapak Ibu guru gunakan untuk belajar. Oke, di sini e-booknya berisi tentang kumpulan soal yang terkait dengan kisi-kisi tahun 2022. Silahkan bagi Bapak Ibu guru yang berminat, hubungi nomor yang ada di layar ini. Oke, kita bahas soal berikutnya. Seorang guru kelas 4 SD akan mengajar materi matematika dengan kompetensi dasar jaring-jaring bangun ruang. Langkah-langkah pembelajaran yang ia lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ia meminta peserta didiknya membawa kardus bekas. Yang kedua, ia menginstruksikan kepada peserta didiknya untuk membuka kardus itu sesuai pola yang ada. Yang ketiga, peserta didik diminta untuk menggambarkan terkait pola kardus yang dibawanya. Yang keempat, peserta didik diharapkan bisa mengembangkan pola tersebut menjadi pola yang lain, namun tetap berorientasi pada pola kardus yang dibawa. Berdasarkan ilustrasi di atas, pembelajaran yang dilakukan guru tersebut sesuai dengan teori pembelajaran yang mana?
Apakah A. Konstruktivisme, B. Kognitivisme, C. Humanistik, D. Behaviorisme, E. Sibernetik. Jawabannya adalah yang B. Siswa diarahkan cakupan pengaturan stimulus yang diterima dan menyesuaikan kognitif yang dimiliki. Jadi bukan behavioristik pada pembelajaran ini ya, yang menginginkan terjadinya respon dari stimulus melalui penguatan atau pengulangan dan adanya perubahan tingkah laku. Jadi di sini siswa itu tidak diminta untuk adanya perubahan tingkah laku, kemudian tidak diminta untuk adanya penguatan, tetapi di sini bagaimana siswa itu eh, menulis kembali atau mendapatkan pengetahuan tentang kardus. Nah, pertama kan kardus itu dibuka-buka. Nah, dari setelahnya dibuka, kemudian siswa itu diharapkan mengembangkan pola yang terjadi pada kardus tersebut. Pada kardus itu berarti ini adalah pengetahuan lamanya. Oke. Berikutnya, dalam proses pembelajaran menggunakan kelereng, bola, lidi, batu kecil, serta gambar-gambar yang berhubungan dengan pembelajaran IPA, sebagai media adalah sesuai dengan tahapan perkembangan berpikir anak, yaitu sebagai tahapan apakah A. Kemampuan menggunakan logika yang tidak terikat lagi dengan objek yang bersifat konkret. B. Anak mengamati lingkungan secara intensif. C. Pengamatan bersifat egosentris. D. Anak memahami bilangan dan angka dengan objek bersifat konkret. E. Kemampuan mengkoordinasikan sensasi melalui gerakan-gerakan dan tindakan fisik. Jawaban yang benar adalah yang D, yaitu anak memahami bilangan dan angka dengan objek bersifat konkret. Misalkan di sini dalam belajar itu menggunakan kelereng, misalkan menghitung 1, 2, 3, dicontohkan dengan diambillah 3 kelereng. Begitu juga seterusnya. Atau nanti menggunakan gambar-gambar, misalkan di gambar itu ada 2 gambar apel. Kemudian dia tulis angka 2. Soal berikutnya, pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah A. Kemampuan untuk menginteraksikan diri, mengintegrasikannya. B. Kemampuan untuk memecahkan masalah. C. Kemampuan berinteraksi. D. Kemampuan mengemukakan pendapat. E. Kemampuan berkomunikasi. Jawaban yang benar adalah yang B. Kemampuan untuk memecahkan masalah. Oke, itu saja yang kita bahas pada video kali ini Bapak Ibu Guru. Semoga ini bermanfaat. Silahkan di like video ini, kemudian subscribe channel ini, agar nanti setiap saya mengupload video Bapak Ibu mendapatkan notifikasi dan belajar langsung di YouTube kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.